Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa yakum bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam bi amri muslimin falaysa min. Sadaqallahul azim wa sadaqallahur rasul. Para jamaah salat subuh Masjid Darul Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dialah Allah zat yang maha besar lagi maha membesarkan, zat yang maha tinggi lagi maha meninggikan, zat yang maha luas lagi maha meluaskan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun fayakun. Tiada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, ketika Allah menghendaki sesuatu, kata Allah terjadi, maka terjadilah. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang paling layak kita jadikan sebagai teladan dalam semua aspek kehidupan kita. Kita mesti bersyukur dengan diutusnya beliau, hingga saat ini kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar. Dan insya Allah kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Harisun ya dalam pembukaan tadi, ini memang tema yang mudah-mudahan relevan dengan kondisi saat ini. Jadi beberapa prediksi hampir mendekati suatu kondisi yang bisa diprediksi secara ini kemungkinan besarnya. Bisa jadi ke depannya ini kita akan dihadapkan dalam masa-masa sulit ya. Dalam masa-masa di mana kita harus mulai barangkali mengencangkan ikat pinggang. Kita harus mulai berpikir keras bagaimana kita mempertahankan ya keadaan kita masing-masing. Karena dalam beberapa prediksi itu para ekonom mengatakan bahwa justru yang paling nanti berat kondisinya dalam saat ini adalah justru kalangan menengah ke bawah, gitu ya. Kalau kalangan yang bawah itu karena mereka sudah terbiasa hidup sulit ya dalam tanda kutip. Kalau kata orang Jawa, mangan orang mangan yang penting kumpul, katanya kalau orang Jawa. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kondisi sulit. Jadi ya mereka akhirnya tertempa. Ya. Kalau kalangan kelas atas, mereka nggak ada masalah. Ya. Mau berapapun BBM naik, tetap bisa kebeli. Nah yang berat itu adalah kalangan menengah. Nah kalangan menengah itu bisa jadi hilang Pak. Hilangnya itu bukan berarti menghilang dari muka bumi, enggak. Dia turun nanti dari kalangan menengah, turun menjadi kalangan bawah. Nah di sini kita mulai bisa mengevaluasi kita ini ada di kalangan yang mana. Tapi kalau guru saya bilang ya sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah gitu ya, apapun kondisi yang kita hadapi ya kita mesti survive. Artinya dolar naik berapapun,
kemudian juga BBM naik berapapun, ya kita mesti survive gimana pun caranya. Ya Allah berikan kepada kita akal, kemampuan, ya kita mesti survive dalam keadaan seperti itu. Nah memang kalau seandainya kita setiap saat update berita Pak ya, di sosmed terutama, karena kalau di media elektronik apalagi TV yang notabene secara hak siaran itu sudah didominasi gitu kan ya oleh sebagian, kita tahu bahwa pemilik satu TV juga mereka juga sebagian oligarki yang mereka juga pejabat ya dalam pemerintahan kita, pasti materinya lebih condong subjektif. Tapi kalau di sosmed itu serem Pak, itu kan ya. Jadi saya sempat lihat Pak, jadi sekarang itu ada bahasa oposipit Pak. Jadi bukan oposisi, oposipit. Jadi mereka itu khawatir Pak, bisa jadi kondisi sekarang ini bisa kembali kepada kondisi 98. Mereka trauma. Jadi sebelum itu terjadi, mereka melakukan persiapan. Jadi bukan oposisi tapi oposipit, yang memang yang jadi konten kreatornya itu orang-orang sipit. Mereka sudah bersiap-siap Pak. Ketika terjadi kondisi 98, ada penjarahan di mana-mana. 98 itu pas kebetulan saya itu pas beres kuliah Pak. Jadi saya merasakan sendiri bagaimana kondisi krisis saat itu. Memang kalau Bogor tidak terlalu terasa ya gitu kan ya. Cuman saat itu juga saya sebagai mahasiswa sempatlah ikut-ikutan aksi gitu ya. Itu memang merasakan bagaimana menegangkannya kondisi saat itu. Beberapa teman saya itu ada yang hilang Pak 2 minggu, diculik. Ditemukannya waktu itu di Lampung Pak ditemukannya, tapi masih hidup. Jadi memang saat itu sangat menegangkan. Nah, jadi diprediksi kondisi-kondisi itu bakal terjadi, gitu kan ya. Terus kemudian juga ada juga sebagian begini Pak, ada yang mereka itu sudah mulai berpikir ini harus ada kekuatan baru Pak. Karena kalau sebuah kekuatan ini tidak ada yang menyaingi, bisa jadi dia absolut. Nah, ada yang punya ide apa Pak? Mereka itu mulai membangkitkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Walaupun kerajaan itu tidak punya kekuasaan secara legitimate, tapi mereka punya kekuasaan secara de facto mereka punya. Jadi raja-raja di daerah masing-masing ya, di Demak, di Solo, di Jogja, di Aceh, di Sulawesi, di Banten, itu mereka secara de facto masih punya kekuasaan. Karena kan kita tahu bahwa di antara salah satu sumber kekayaan negara kita itu kan ada di wilayah-wilayah daerah. Ya, tambang-tambang itu bukan di Jawa Pak, kebanyakan di daerah-daerah, dan itu masih dikuasai oleh sebagian tanah adat milik raja gitu. Ada yang seperti itu. Jadi orang itu sudah mulai siap-siap gitu. Nah, begini, sebagai konsekuensi kita sebagai seorang muslim ya, bahwa sebetulnya di dalam Islam itu semua itu ada jawabannya. Jadi kondisi-kondisi ini sudah diprediksi di dalam Islam ya. Jadi sebagaimana sifat sebuah hadis Pak, hadis itu ada yang bentuknya khobar. Khobar itu nanti itu akan seperti apa kondisi kaum muslimin itu. Misalkan ada hadis yang mengatakan bada al-islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada afatu banil qurumi. Telah datang Islam dalam keadaan asing, kemudian nanti Islam akan kembali menjadi asing dan berbahagialah orang-orang yang terasing. Nah, itu kan khobar. Jadi kalau seandainya sekarang ini banyak orang Islam yang tidak mengenal ajaran Islam itu sendiri, itu suatu kondisi yang memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Ya, ada orang Islam yang dia cuek-cuek aja dengan riba, nggak masalah. Ada orang Islam yang nggak takut dia melakukan korupsi. Ya, ada muslimah yang dia tidak takut tidak menutup aurat. Ya, itu kondisi yang sudah diprediksi. Nah, maka kalau kita melihat dalam beberapa kurun waktu ke belakang, gitu kan ya, itu memang sesuai Pak dengan hadis Rasul, gitu kan ya, tentang fitnah akhir zaman. Jadi banyak Pak fitnah itu Pak. Ada yang namanya fitnah akhlas, ada fitnah syarah, ada fitnah duhaimah dan lain sebagainya.
Ada fitnah yang terkait dengan begitu banyaknya perang, gitu kan ya. Ada fitnah yang mengatakan bahwa ada sebagian yang kata Rasulullah mengaku dari ahlul baitku, tapi ternyata dia bukan, dan dia bikin kerusakan di muka bumi ini. Itu ada, gitu kan ya. Ada juga fitnah duhaimah, itu fitnah yang dikatakan duhaimah itu kan dohma ya, dia tasjir bentuk bentuk bukan jamak ya, bentuk saking kerasnya gitu kan ya, dari dohma. Jadi dohma itu artinya kan gelap gulita. Kalau dohma itu gelap, kalau duhaimah itu gelap gulita. Jadi banyak itu kan ya. Ya, perang sudah terjadi, efeknya sampai sekarang terasa gitu kan ya. Ya, perang Amerika dengan Iran itu sudah terasa saat ini. Masih terasa saat ini. Dan akan ada efeknya. Ya, efeknya apa yang pasti adalah BBM naik gitu kan. Ya, karena emang di sananya naik. Ya, karena Selat Hormuz kan sampai sekarang masih belum dibuka. Ini efeknya akan banyak gitu kan ya. Dolar naik, BBM naik gitu. Nah, kalau melihat begini kan kita sudah mulai waspada. Nah, di antara beberapa fitnah tadi, yang menarik itu saya ingin bahas mengenai fitnah duhaimah. Jadi kata Rasulullah, jadi ini hadis ini itu Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabat. Ya, kemudian Rasulullah menceritakan tentang adanya banyak fitnah. Nah, yang lebih banyak dibahas tentang masalah fitnah duhaimah. Ya, jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa fitnah. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan gitu kan, summa fitnatu duhaimah. Jadi akan datang sebuah fitnah namanya fitnah duhaimah. Jadi fitnah duhaimah itu fitnah yang sangat gelap gulita dan sangat membinasakan. Itu kata Rasulullah. Ya, di dalam fitnah ini gitu kan ya, Rasul mengatakan la tadau ahadan min ahlil ummati. Jadi tidak ada seorang ya dari umat Rasulullah itu yang dia itu tidak terkena dengan fitnah ini. Jadi semuanya bakal kena kata Rasulullah. Ya. Illa latomathu latmatan. Nah, jadi semua orang itu akan terkena fitnah ini, bahkan fitnah ini itu seperti ini, Pak. Ada lafaz latama. Latama itu kalau dalam bahasa Arab itu pukulan, tapi pukulan yang mengenai ke wajah. Kalau pukulan mengenai ke wajah itu, apalagi sambil benjol-benjol, itu kan kaitannya dengan harga diri. Gitu. Jadi kata Rasulullah akan ada datang sebuah fitnah, namanya fitnah duhaimah. Tidak ada satupun kaum muslimin, ya umat Rasulullah yang tidak terkena fitnah ini. Fitnah ini menampar wajah setiap kaum muslimin. Nah, maka pertanyaannya, apa fitnah itu? Itu ya, apa fitnah itu? Sebagian ulama itu menafsirkan berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing. Ini kan bicaranya hadis ya, karena memang lafaz dohma ini kan secara balago ini tafsirnya banyak. Kan kalau dikatakan gelap ya bisa macam-macam. Para ulama berbeda-beda. Dan ini menariknya Pak, sebagian kaum muslimin itu mengira bahwa faida kila in qadat ramadan. Sebagian itu mengatakan gini, saya sudah terbebas nih dari fitnah ini. Tapi ternyata fitnah ini terus berlanjut. Ya, kaum muslim mengatakan bahwa saya sudah terlepas dari fitnah ini, tapi ternyata fitnah ini masih berlanjut. Ya. Nah, saking kerasnya fitnah ini, itu dikatakan lanjutan hadis adalah yusbihu rajulu fiha muslimun. Ya. Pada pagi hari mereka itu Islam. Nah, tetapi wa yumsi kafirun. Sorenya mereka jadi kafir. Jadi berubahnya akidah seseorang saking ganasnya fitnah ini, itu bisa merubah akidah seseorang dalam waktu hitungan hari. Paginya kafir, sorenya muslim. Kebalikannya, paginya muslim, sorenya kafir. Nah, dan ujung dari fitnah ini, ya, kata Rasulullah, yasirun nasu, ya, fitnah ini akan membelah menjadi manusia ke dalam apa? Ila fustotain, ke dalam dua golongan. Jadi fitnah ini nanti ya akan membelah kondisi kaum muslim itu menjadi dua golongan.
Golongan pertama adalah fustaqtu iman la nifaqah fihi. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Itu golongan pertama. Golongan kedua adalah fustaqtu nifaqah la imanan fihi. Kedua adalah orang muslim yang dia munafik dan tidak ada keimanan di dalam dirinya. Nanti Allah Pak dengan skenario langitnya itu akan membelah kaum muslimin menjadi dua golongan. Golongan yang beriman dan dia tidak munafik, dan golongan yang munafik dan dia tidak beriman. Nah, hati-hati tuh. Nanti ini akan menjadi seleksi alam. Nah, fa'idha kanazakum, kalau itu sudah terjadi kepada kalian, kata Rasulullah, fantaziru, maka tunggulah. Apa kata Rasulullah? Fantaziru dajjal. Kalau itu sudah terjadi, tunggulah kemunculan Dajjal. Kapan munculnya? Min yaumihi, kalau enggak hari itu, min godihi, atau esok hari. Jadi kalau ciri-ciri fitnah ghaib ini sudah muncul, itu sebenarnya pengantar munculnya Dajjal. Nah nanti Pak, kata para muhadisin, orang-orang yang dia itu fustaqtu iman la nifaqah, yang dia beriman dan tidak munafik, itulah nanti akan menjadi pengikut Nabi Isa, ya, pengikut Imam Mahdi. Sedangkan orang-orang yang fustaqtu nifaqah la imanan fihi, mereka yang munafik dan tidak ada keimanan, mereka nanti yang akan ikut ke kelompok Dajjal. Jadi Dajjal itu Pak, kalau dikupas secara mendalam, serem Pak. Sampai dikatakan kata Rasulullah, jangan main-main. Karena akan ada kondisi begini, kata Rasulullah. Ada seorang pemuda yang dia itu keimanannya kuat. Dia bahasanya nantangin. Saya kalau ketemu Dajjal tidak akan berubah akidah saya. Tapi ternyata ketika ketemu Dajjal, langsung dia jadi kafir. Nah sekarang kita kupas tentang yang dimaksud fitnah duha ini. Ya. Jadi fitnah ini adalah fitnah yang gelap, sangat membinasakan. Pertama, kalau secara sederhana, ada yang mengatakan gini Pak, fitnah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Entertainment, sesuatu yang bisa melupakan. Jadi mungkin pernah dengar Pak ya, ada beberapa asatid yang mengharamkan TV, mengharamkan speaker. Nah, kata mereka itu adalah fitnah. Jadi jangan heran kalau seandainya beberapa ulama itu mengharamkan TV, mengharamkan speaker dan lain-lain. Tapi itu kan secara level ini ya, apa namanya, menurut saya sih, atau sebagian orang mengatakan itu secara level fitnah yang sebetulnya secara hukum syara bisa dihukumi. Apa sih sebenarnya hukum speaker, hukum TV? Kalau melihat dari hukum asal di Islam itu kan ada yang namanya hadoroh, ada yang namanya madaniyah. Ya, hadoroh itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan akidah tertentu. Kalau madaniyah itu adalah hanya benda saja. Sifatnya mubah saja. Benda itu gimana yang makainya? TV, speaker, itu kan gimana yang makainya? Kalau TV itu dipakai maksiat bisa, speaker dipakai maksiat bisa, speaker buat pakai dangdutan bisa, Pak. Karaoke di pub bisa, tapi di masjid buat dakwah bisa. Jadi itu sebenarnya madaniyah itu gampang dipatahkan sebetulnya kalau berapa seperti itu. Nah, ada yang berpendapat bahwa yang namanya duha itu adalah apa? Adanya pemikiran-pemikiran yang merasuk ke dalam pemikiran kaum muslimin. Itu fitnah itu. Dan sebetulnya dalam kondisi sekarang yang lebih tepat adalah itu, Pak. Jadi karena kita ini kan tidak punya kantor ya, kecuali pemahaman-pemahaman sendiri berdasarkan kita belajar. Artinya begini, kan sekarang ini bebas Pak, semua pemikiran boleh masuk ya, pemikiran komunis, sosialis, itu kan ya, pluralisme, liberalisme itu boleh masuk, boleh dipelajari di mana-mana. Tapi nggak ada kantor, kecuali apa? Kantor dari ini, kayak seperti ini Pak, kajian seperti ini. Tapi kalau hal seperti itu bebas sekali. Maka sekarang banyak kan, sekarang itu yang mengkhawatirkan apa Pak? Beberapa anak muda itu sudah mulai tertarik dengan pemikiran sosialis komunis. Tokohnya, tahu Pak, seorang konten kreator yang namanya Ferry Irwandi, yang dia punya Malaka Project. Itu memang pintar orang itu Pak. Sampai ada yang mengatakan kalau saat ini di Indonesia Pak ya, diadakan tes IQ, dia itu mesti menjadi orang yang IQ-nya tertinggi. Emang pintar orangnya Pak. Gitu. Nah jadi anak muda itu suka dengan seperti itu.
Karena apa? Dibandingkan mereka itu masuk ke dalam pemikiran Islam dengan pemikiran sosialis komunis, itu lebih enak. Mereka masuk ke dalam pemikiran sosialis komunis, ya mereka dilatih cara berpikir dengan baik, tapi mereka tidak ada ikatan-ikatan hukum syariat. Itu lebih enak. Beda dengan Islam, Pak. Islam itu sebetulnya kalau dikaji secara pemikiran itu juga luar biasa pemikirannya. Tetapi masalahnya Islam ini kan ada pemikiran, ya ada fikroh, ada torikoh, ada pemikiran kemudian diterapkan itu. Ketika seseorang mengambil akidah Islam sebagai pemikirannya, dari akidah Islam itu terpancar hukum syariat Islam. Maka dia wajib sholat, puasa, menutup aurat. Nah, anak muda itu nggak maunya seperti itu. Makanya mereka itu senang dengan pemikiran sosialis komunis, gitu. Nah sekarang itu kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan. Belum lagi apa pemikiran-pemikiran yang lain, ya LGBT itu kan ya, pergaulan bebas, tawuran di mana-mana. Itu kantornya ya hanya dari kajian-kajian seperti ini. Itu repotnya. Itu sementara tidak ada tindakan tegas, Pak, tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku seperti ini. Kan baru aja Pak ya, minggu lalu Pak di Bekasi Pak, sebuah pub ya, itu ada pesta LGBT. Nah itu ketika ditangkepin Pak, ternyata sebagian adalah apa, anak-anak remaja. Dan KDM hanya bilang begini, kalau buat KDM Pak ya, Bapak Aing gitu kan ya, dia nanti ketika ketangkep ya udah, kalau anak sekolah melakukan seperti itu, masuk aja dalam barak, masukkan ke dalam barak kemudian dibina gitu. Yang kemarin aja Pak, ketika ide memasukkan anak-anak yang nakal ke barak itu, bisa dikatakan nggak ada hasilnya. Apa dikatakan nggak ada hasilnya? Tetap aja marak Pak sekarang itu, geng motor gitu kan ya, tawuran di mana-mana gitu ya. Di belakang rumah saya Pak, di BNR Pak, beberapa waktu lalu, kasihan Pak, padahal malam minggu kejadiannya sore Pak, jam 9 sore, jam itu belum malam Pak. Itu ada seorang suami istri bawa anak, dia naik motor, itu nggak jelas apa-apa masalahannya, emang nggak ada masalah, tiba-tiba apa Pak, dipukul pakai golok, putus tangannya Pak, putus. Padahal itu ketika ditelusuri itu nggak ada salah apa-apa, cuman mereka itu begini Pak, sekarang itu ada aturan gini, kalau seseorang mau masuk geng itu dicek dulu keberaniannya dengan cara apa. Nah kalau berani coba bacok orang, jadi bacok itu nggak ada alasannya, bayangkan seperti itu. Nah kalau pelakunya pelajar Pak, itu kan cuma masukkan ke barak ya, tidak ada apa sanksi yang tegas. Padahal dalam Islam itu nggak melihat Pak, walaupun dia pelajar tapi sudah akil balik, sudah dewasa, makanya dia melakukan salah. Kalau dia itu sama seperti itu Pak, di Islam itu ada namanya hukum kisos di Al-Quran, dibalas dengan perbuatan yang sama, buntungin lagi tangannya gitu. Kalau seandainya dia itu membuat sesuatu yang apa namanya sampai membuat kondisi mencekam gitu ya sampai apa ya, membuat huru hara, kan di Islam itu perbuatan yang apa, jarimah, dosa besar Pak. Kalau membuat sampai orang-orang takut itu jarimah, dosa besar ya. Orang-orang yang memberontak, dia membuat huru hara sampai membuat ketakutan ya, itu hukumannya apa? Sampai apa? Dipotong, menyilang tangan kanan, kaki kiri Pak. Nah orang pikir kok kenapa kejam ya, kok kayak kejam, padahal enggak Pak. Allah itu maha tahu. Allah itu zat yang menciptakan manusia. Kata Rasulullah, fungsi hukum Islam ada zawabir dan jawajir, sebagai pencegah dan penebus. Kalau orang melakukan kemaksiatan dan dia dihukum dengan syariat Islam, maka akan mencegah orang tersebut melakukan perbuatan yang sama dan mencegah orang lain melakukan perbuatan tersebut. Contoh, geng motor membuat huru hara ya, kemudian dia itu dihukum dengan cara seperti itu ya, membuat orang takut sampai dipotong menyilang tangan kanan kaki kiri, maka dipastikan orang tersebut, geng motor tersebut tidak bisa melakukan perbuatan yang sama. Gak bisa lagi begitu huru hara, orang dia sudah gak ada tangan sama kakinya. Dan pelaksanaan hukuman itu bukan sembunyi-sembunyi, harus di alun-alun, disaksikan banyak orang
Biar apa? Jadi efek jerah. Maka orang yang melihat, dia pasti akan takut melakukan seperti itu. Orang yang membunuh tanpa sebab dibunuh lagi di dalam Islam. Ada ingat ketika ada seorang sahabiah wanita berzina, kemudian dirajam, ya, ada misalkan begitu. Orang berzina, kalau jenahnya muhson yang sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Kalau ghair muhson yang dia belum menikah, maka dia didera, dicambuk 100 kali. Orang berzina, kemudian dia dirajam, kan dirajam itu ditenggamkan badannya, hanya tinggal kepalanya, kemudian dilemparin. Dan itu juga posisinya diletakkan di alun-alun. Itu setiap orang yang liwat itu harus melempar. Sebagai apa? Bukti jijiknya terhadap perbuatan itu. Kan zina itu kan perbuatan binatang, Pak. Efeknya banyak itu. Kerusakannya banyak zina itu. Ya. Nah, kejam enggak kejam. Karena Allah tahu orang kalau nggak digituin itu tidak akan jerah. Gitu. Justru kalau orang yang dia berpikir dia itu takut terhadap hukuman di akhirat, dia lebih memilih dihukum di dunia. Ya, Gomidiyah itu, sahabiah itu, beliau berzina karena padahal nggak ada yang tahu. Tapi ketika menghadap Rasulullah, beliau bilang, ya Rasul, saya sudah berzina. Kata Rasul, apakah engkau berzina? Kan Rasul kan harus yakin kan, ini benar. Karena di Islam itu Pak, simpel. Kalau membuktikan kejahatan hanya dengan 2. Satu kesaksian, satu lagi adalah dengan pengakuan. Dia ngaku ketika ditanya, apakah engkau zina seperti pedang masuk ke dalam sarung? Atau apakah engkau zina seperti ember masuk ke dalam sumur? Jadi Rasul meyakinkan. Dan Gomidiyah mengatakan, ya Rasulullah, terus gimana? Aku minta dihukum rajam. Minta dihukum rajam. Baik, coba jalankan. Tapi ketika mau dihukum rajam ditanya, engkau hamil gak? Saya lagi hamil. Tunda dulu. Ya udah, tunda dulu. Karena yang berbuat dosa engkau, anakmu tidak. Tunggu sampai anakmu lahir. Nah, setelah anaknya lahir, ya, datang lagi. Ya Rasulullah, saya sudah lahiran nih. Anak saya selamat sudah lahir. Rajam saya. Tapi ditanya lagi, apakah anakmu menyusui? Ya, menyusui. Susui dulu sampai disapi. Gitu. Dan dilepaskan. Setelah disapi 2 tahun, balik lagi. Coba kalau sekarang Pak, orang berbuat dosa dilepasin, kabur Pak. Gomidiyah enggak. Karena apa? Beliau itu takut. Karena apa? Hukuman akhirat itu 1000 kali lipat lebih pedih daripada hukuman dunia. Kebayang oleh Gomidiyah dengan keimanannya, lebih baik dihukum di dunia. Karena dia tahu kalau orang berbuat dosa kemudian dihukum dengan syariat Islam, maka di yaumil akhir dia tidak akan dihukum lagi. Nah, akhirnya setelah anaknya disapi 2 tahun, datang kepada Rasulullah dan dilakukanlah hukum rajam. Nah, ketika hukum rajam dilakukan itu, darahnya ada yang muncrat ke jubahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika kemuncratan darahnya, beliau itu kayak jijik. Tapi ditegur sama Rasulullah, wahai Umar, sesungguhnya sekarang itu Gomidiyah sekarang sedang berenang-renang di surga. Gitu. Nah, kalau orang punya iman, dia faham, dia lebih baik dihukum berdasarkan hukum syariat Islam. Karena selamat di dunia belum tentu. Nah, sekarang bagaimana? Gak ada syariat Islam. Nah, itu nanti pembahasannya beda lagi. Gitu ya. Kita lanjutkan tentang masalah fitnah duhaimah ini. Nah, jadi ada yang mengatakan begini, Pak. Jadi fitnah duhaimah itu adalah adanya pemikiran-pemikiran yang merusak di dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, pemikiran itu kenapa dikatakan sampai dia itu menempa, merasuk ke dalam setiap diri kaum muslimin? Karena pemikiran enggak kerasa, Pak. Itu kan. Walaupun ya MUI sudah mengatakan haram spilis, ya, sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Itu sudah haram spilis itu, kata MUI. Tapi kadang-kadang orang nggak kerasa. Contoh misalkan sekulerisme, ya. Saya lihat di TikTok Pak, ceramahnya MH Ainun Najib. Dia bilang begini, yang paling membuat kerusakan negara kita adalah apa? Sekulerisme. Dia. Apa sekuler itu? Adanya pandangan memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan bermasyarakat sehari-hari termasuk kehidupan bernegara. Itu kata beliau. Bayangkan gimana nggak rusak, Pak. Kalau urusan Islam pakai di masjid,
silakan kalian sholat, puasa dan lain pakai masjid. Ketika keluar masjid boleh pakai hukum yang lain. Nah itu yang repot kan. Jadi wajar Pak kalau misalkan ketika muhasabah ada seorang wanita dia di masjid, dia menutup aurat berkerudung, dia nangis-nangis karena ingat dosa. Ketika keluar buka lagi. Karena ketika sudah keluar bukan syariat Islam lagi yang digunakan. Gitu ya. Banyak Pak orang yang sedekahnya banyak, ya menyantuni anak yatim banyak, bangun masjid segala macam. Tapi ternyata apa? Aktivitas bisnisnya mengandung ribawi, korupsi, suap sana suap sini. Gitu. Nah jadi pangkal kerusakan yang terjadi kita adalah karena sekulerisme, tidak memasukkan nilai-nilai ruhiyah di dalam aktivitas sehari-hari. Padahal Pak, sesuatu yang bisa mengikat diri kita tanpa ada hukum, anggaplah nggak ada hukum, adalah apa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Pak, dari sejak Rasulullah membuat negara Madinah sampai runtuhnya kekhilafan Islam 3 Maret 1924 di Turki, 1300 tahun Islam memerintah. Menurut penelitian Universitas Islam Malaya, hanya terjadi 200 angka kejahatan. Bayangkan Pak, 1300 tahun hanya terjadi 200 angka kejahatan. Kalau sekarang Pak, penelitian dari salah satu media di Jawa Tengah, ya, katanya apa? Satu provinsi Pak, itu sehari itu terjadi 200 kejahatan. Satu provinsi, dari mulai apa? Perzinahan, pencabulan, perampokan, pencurian, jambret segala macam. Satu hari 200 Pak. Kali berapa sekarang kita ada berapa provinsi? Anggaplah 30 provinsi. Jadi berapa itu sehari itu? Ya. Di Islam itu bukan berarti dulu itu main pancu, kemudian main potong tangan. Enggak. Karena apa? Mereka lebih takut kepada apa? Siksa Allah daripada siksa dunia. Jadi itu yang menguatkan. Nah di kita enggak. Itu repotnya. Nah pemikiran-pemikiran tadi itulah juga yang akhirnya membuat apa? Ya, lanjutan hadis tadi itu adalah akhirnya apa? Yusbihu rajulu fiha mu'min. Itu kan seseorang itu yang tadinya paginya itu mukmin, nah yamsi sorenya itu kafir, menjadi kafir. Itu kata Rasulullah. Jadi gini Pak, orang-orang non muslim, orang-orang kafir kalau ingin memurtadkan orang Islam itu susah, gak bisa. Tetapi melencengkan pemikirannya bukan dari pemikiran Islam itu mudah. Maka itulah yang dilakukan. Dulu ya ada panglima perang Ratu Victoria ya, ketika dia itu berhasil meruntuhkan kekhilafahan Islam, dia itu datang sambil bawa Al-Quran menghadap Ratu Victoria. Katanya begini, hari ini kita telah memenangkan perang dan kaum muslim telah kalah. Kenapa? Aku berhasil mencapakan Al-Quran dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah di situ kan akhirnya Mustafa Kemal Atatürk menjadikan negara Turki menjadi negara sekuler, dan sampai sekarang itu terjadi. Gitu. Ya. Nah fitnah ini kan merasuk dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan begini, syariat Islam itu nggak wajib, sudah nggak relevan dengan kehidupan sekarang. Takutlah dia dengan ayat Allah yang mengatakan wa malam yahkum bima anzalallah fahuwa ikahumul kafir. Itu kata Allah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu kata Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan syariat Islam itu gak wajib, nah hati-hati. Nah itu yang dimaksud di hadis itu. Jadi kafirnya itu bukan menyatakan murtad dari Islam, tapi apa? Pemikirannya yang salah. Ya, maka banyak ulama mengatakan bahwa ya di antara muqaddimah itu Imam Taqiyuddin mengatakan musibah terbesar di dalam kehidupan kaum muslimin adalah seseorang dia itu agamanya Islam tetapi pemikirannya bukan berasal dari Islam. Itu musibah terbesar itu. Nah ini yang dimaksud fitnah itu, ya, pluralisme, sekulerisme, liberalisme dan lain sebagainya. Itu yang merusak kehidupan kaum muslimin sampai dia kekafiran itu hanya dalam hitungan hari dia bisa berubah. Gitu.
Dan nah ini yang menarik ya, bahwa yasirun nas ini akan menjadikan manusia itu fustotain, terbelah menjadi dua golongan, menjadi dua kelompok. Ya, yang pertama adalah fustatu iman la nifaqah fihi, orang-orang beriman dia tidak munafik. Fustatun nifaqah la imanan fihi, orang-orang yang munafik dan dia tidak ada keimanan. Jadi gini Pak, nanti Allah dengan skenario dari langit itu akan membelah kaum muslimin menjadi dua. Begitu. Contohnya apa? Gini Pak, kita nyari yang simpel aja Pak ya, sekitar kita Pak, coba kita perhatikan. Ada orang Pak, saya pribadi, dia itu hati-hati Pak, dia menjaga dirinya, saya nggak mau ibadah saya sampai salah, dia nggak mau sampai terkena bid'ah, akidahnya dia kuatin. Ada yang dia benar-benar belajar dalam masalah agama, gitu kan, dia kuatin. Tapi sebagian ada yang nggak peduli Pak, bodoh amat lah, gitu kan dia. Yang penting mah saya sholat. Dia nggak pernah menimbang nilai ibadahnya itu, nggak pernah ada perbaikan. Kan harusnya gini Pak, ibadah kita itu kan buat bekal di hari akhir. Makanya harusnya kita itu harus ngecek terus Pak, sudah benar nggak sholat kita ini? Karena gini Pak, ada hadis yang mengatakan ada orang, kata Rasulullah, sholat 60 tahun Pak, ternyata ditolak sholatnya Pak. Bayangkan, kita jangan sampai masuk ke dalam golongan seperti itu. Ya, saya itu Pak, masalah takbiratul ihram aja, saya berganti-ganti Pak. Saya temukan, oh yang ini yang sahih, ini yang sahih, saya ganti lagi. Itu juga dengan ada kajiannya, gitu kan. Oh akhirnya saya menggunakan itu, gitu kan. Itu masalah kunut juga sama, gitu kan ya. Saya termasuk yang pakai kunut Pak. Saya pakai kunut. Tapi ternyata ini contoh aja Pak ya. Ternyata ini setelah saya lakukan diskusi dengan teman-teman, lafaz tentang Allahumma dini fiman hadait, itu saya nggak menemukan hadisnya, kecuali hadis ketika Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Hasan ketika kunut witir itu. Jadi Allahumma dini fiman hadait itu adalah kunut witir gitu. Wah, saya juga sempat ada kontradiksi, cuman saya sikoh Pak kepada Imam Syafi'i, beliau mengajarkan itu, ya sudah, saya bukan mustahid, saya ikut saja kepada Imam Syafi'i, menggunakan itu Allahumma hdini fiman hadait gitu. Tapi di penghujungnya kan ada sholawat tuh. Nah ada berpendapat ulama, posisi sholawat itu bukan di kunut tapi adalah di tahiyat. Makanya ketika sholawat, tapi juga saya cinta kepada Rasulullah, maka ketika saya kunut, sholawatnya saya dalam hati aja Pak. Tetap saya sholawatnya dalam hati saja. Karena Rasulullah itu mengatakan sholu kama sholatnya seperti aku sholat. Rasul itu ketika kunut itu justru bukan itu kunutnya. Apa kunutnya? Kan kunut pertama kali itu adalah ketika Rasulullah itu mengutus para sahabat, 40 sahabat. Jadi ada sebuah desa yang dia itu minta kepada Rasulullah dikirimkan para hufaz, para sahabat yang faqih fidin untuk mengajarkan agama. Nah ternyata apa? Itu jebakan Pak, prank ya. Ketika mereka berjalan ya di di sebuah sumur biru saya lupa lagi, 40 orang sahabat itu dibantai habis. Jadi yang tadinya diutus untuk mengajak ke sebuah desa, sama utusan itu dibantai 40 sahabat. Rasulullah marah di situ. Itu doanya itu dahsyat Rasulullah, ya Allah binasakan, kemudian bunuh mereka, hancurkan mereka. Nah kemudian doa itu diganti oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril nggak boleh begitu, ya, digantilah gitu. Karena di antaranya mengatakan ganti dengan Allahumma hdini fiman hadait. Ya beda-beda lah gitu kan. Tapi kan begini, semakin kita mendalam kita paham Pak perbedaan itu. Kalau selama furu'iyah nggak usah diperdebatkan Pak. Kalau perbedaannya usul baru itu yang aneh. Nggak boleh kalau usul Pak. Usul kan usuluddin, masalah pokok, nggak boleh beda Pak. Jumlah rakaat subuh, rakaat sholat Jumat itu nggak boleh beda. Tapi kalau witir, kunut, terus kemudian doa ba'da sholat, itu masalah furu'iyah, nggak usah diperdebatkan. Yang penting punya dalil. Yang salah itu yang nggak punya dalil, gitu ya. Nah ini Pak, kalau kita melihat kondisi saat ini, ya ada Pak sebagian orang dia jaga Pak keluarganya Pak, istrinya
wajib menutup aurat. Kalau keluar harus tutup aurat. Tapi ada juga banyak sebagian, mungkin lebih banyak kan yang nggak peduli, udah. Malah ada sebagian suami yang bangga kalau dia istrinya keluar itu dengan menggunakan pakaian seks. Ya, dia punya anak-anaknya itu diarahkan supaya apa? Fakifidin, Mbak. Ada supaya anaknya itu hafiz Quran, dipesantrenin, sekolah SDIT yang mampu ya. Kalau nggak mampu nggak ada masalah. Saya juga ada teman yang nggak sekolah di SDIT tapi pintar anaknya. Ya, di situ sudah Allah membelah kaum muslimin itu secara pribadi, Pak. Ya, secara individu. Ada sebagian yang dia bersungguh-sungguh untuk kuat memegang agama, ada yang dia cuek-cuek aja, dia nggak peduli. Gitu. Itu secara pribadi, secara individu. Nah, kalau secara global ini juga sudah mulai terlihat, ya, sudah mulai terlihat. Kalau kita melihat gini, Pak, ya, termasuk kejadian Palestina, walaupun saudara kita di Palestina itu menjadi martir bahasanya, Pak. Ya, sekarang itu, Pak, sejak tanggal 7 Oktober 1924 itu sudah hampir 2 tahun, Pak. Korban yang meninggal itu 72.000 sekian. Yang korban yang dia itu gak meninggal, tapi korban yang ya banyak banget segala macam lah itu. Itu sampai 172.000. Dan dimungkinkan masih ribuan lagi yang tertimbun. Tapi ternyata itu menjadi apa? Termasuk skenario di langit juga. Allah akan menunjukkan siapa orang-orang yang dia itu emang peduli terhadap saudaranya dan siapa yang tidak. Gitu kan? Karena jelas, Pak. Ya, kata Rasulullah, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian kalau kalian itu tidak mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, itu kalau sampai gak begitu, itu tidak beriman kata Rasulullah. Tapi konteks tidak beriman itu tidak menjadi kafir, Pak, ya. Tidak sempurna keimanannya. Karena kalau menghukumi kafir itu harus itikodi, Pak. Itikodi itu harus secara itikat kelihatan. Jadi gak sembarangan menghukumi kafir orang itu. Kan ada sebagian ya golongan takfiri, main kafirkan. Nah, menurut pandangan sebagian jumhur ulama, nggak begitu sebetulnya. Menghukumi orang kafir itu harus itikodi dan itu harus ditentukan oleh kodi. Ada hakim yang menentukan seseorang itu kafir atau tidak, gitu ya. Nah, itu aja sudah terlihat, Pak, sikap-sikap kaum muslimin, itu kan ya. Mana yang pro, mana yang kontra. Tadi di hadis yang saya baca di awal, man asbaha wa lam yahtambi amil muslimin falaysa. Barang siapa yang dia bangun di pagi hari dan dia tidak peduli nasib kaum muslimin, maka dia bukan masuk ke dalam golonganku. Falaysa minni atau falaysa minkum. Minkum itu golongan kalian menunjuk kepada para sahabat. Sahabat kan orang-orang Islam. Jadi kalau dia bangun di pagi hari enggak peduli terhadap nasib kaum muslimin, maka dia bukan golongan kalian. Ada juga yang mengatakan falaysa minni, bukan golongan. Jadi, Pak, kondisi sekarang nih, kalau kita nggak peduli, Pak, BBM naik, dolar naik, kita bodo amat, yang penting gak selamat. Jangan-jangan kita termasuk dalam golongan seperti itu. Ya, kalau saya, karena saya tinggal di kampung, Pak, saya banyak sekali menyaksikan hidup itu sudah mulai berat, Pak. Berat. Sebagian saudara kita itu buat makan aja susah. Saya sering, Pak. Saya pernah pagi-pagi, Pak, pagi-pagi itu ada orang, Pak, dia itu teriak-teriak di depan saya. Jam 6 lewat, teriak-teriak, ibu-ibu. Ustaz, tolong lihatin. Saya bilang, ada apa? Tolong lihatin. Di depan saya itu sudah ada angkot. Dan di angkot itu sudah ada seorang ibu-ibu bersimbah darah, Pak, semuanya. Kenapa ini, Bu? Ternyata apa? Itu nggak tahu pecah pembuluh darah atau apa. Jadi darah itu keluar dari telinga, dari mata, dari bibir saya. Ini kenapa? Iya, pokoknya tadi subuh kena serangan jadi kayak gini. Tolong dilihat, ini masih hidup atau sudah meninggal. Kan saya mau megang darah sininya, Pak, darah semua, Pak. Saya jadi bukan jijik, Pak, ya. Ya nggak tega aja. Saya pegang tangannya, udah nggak ada tadinya. Saya tanya, kenapa ini? Dia teh sakit, cuman nggak ada uang buat berobat. Coba, kalau seperti itu, ya kan? Oh, saya itu herannya begini.
kan di situ kan ada RT, ini memang jadi RT ini, ada RT, ada RW, kok sampai nggak tahu gitu kan ya? Itu siapa yang dosa Pak? Ya, bisa jadi kalau seandainya sebagai tetangga kita nggak tahu, kita dosa. Dulu Sayyidina Ali, ketika ada tetangganya yang datang minta makan, minta apalah sedekah lah, Ali itu bilang kepada Fatimah, kita punya apa? Ya kita punya gandum cuma segitu-gitunya, udah kasih aja. Nanti kita nggak ada lagi, nggak apa-apa, kasih aja. Jadi Sayyidina Ali itu hanya punya segitu-gitunya dikasih ke tetangganya. Ketika tetangganya pulang, Ali menangis. Udah mau habis ya? Oke, bentar lagi ya. Ali menangis. Ditanya Mbak Fatimah, kok kenapa menangis? Apakah menyesal dikasih kita nggak ada lagi? Ya, bukan begitu. Aku menangis karena apa? Dia lebih duluan datang ke kita daripada kita yang tahu dia kelaparan. Begitu bayangkan. Itu sifat seorang sahabat. Karena sama Pak, itu bisa masuk ke dalam golongan tadi. Ya, kita tidur nyenyak, sementara ada tetangga kita yang kelaparan. Nah, jadi secara global pun sama. Kemarin ada BOP Pak ya, Board of Peace. Kalau kata saya mah sepertinya sekarang itu sudah nggak punya moral politik. Baru dibikin BOP, kan BOP itu kan Board of Peace. Baru bikin beberapa hari Pak langsung nyerang Iran, bayangkan. Gitu kan ya. Dan mau saja Pak beberapa negara itu gabung. Ada juga yang nggak gabung. Jadi itu tadi, dengan skenario langit itu nanti Allah akan membelah kaum muslimin menjadi dua golongan. Nah, kalau itu sudah terjadi, kata Rasulullah, fa idza kana zakum, kalau itu sudah sampai kepada kalian, fantaziru dajjal, maka tunggulah kemunculan dajjal, ya, min yaumihi au min godihi, kalau enggak hari ini atau besok. Nah, cuman kan bahasa hari ini atau besok itu ya bahasa hadis kayak tadi Pak Harisun, dekatnya itu ya walau alam kapan, tapi ini gejala-gejalanya sudah ada gitu. Nah, kita tunggu Pak nih sekali berikutnya nih, kita sudah mulai terasa nih gitu kan ya. Nanti setelah BBM naik nanti ada lagi, lihat aja nanti gitu kan ya, nanti akan jadi gini, sudah prediksi kok, bukan hanya dari para ulama, bahkan ada Prof Gema itu orang Cina, orang Chinese Pak. Oh, pandangannya bagus itu, walaupun dia bukan. Nah, barangkali itu ya, saya nggak mendengar suara ini Pak. Alam dimatikan ya, makanya kok nggak suruh nih gitu kan, saya jadi keasikan nih gitu kan. Ya, punten Bapak ya kalau agak melewati waktunya. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sesuatu kebaikan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang kekeliruan itu adalah karena kehilangan saya. Ya baik, kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Nanti kalau ada diskusi atau pertanyaan maka silakan dilanjutkan. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung dijawab ya. Ya, begini. Kalau ingin menafsirkan ayat itu, ya memang harus dengan seorang ahli tafsir. Saya bukan ahli tafsir, tetapi saya pernah membaca keterangan terkait dengan masalah surat. Bahwa memang Allah nanti akan memberikan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buah dan lain sebagainya. Karena begini, saya mengambil ibaratan. Kalau yang dialami kita saat ini, Pak, itu lebih dahsyat mana dengan apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina, Pak? Bisa jadi kita ini baru sedikit, Pak. Kita belum hancur porak-poranda seperti di Palestina. Kalau mengatakan cobaan saudara kita Palestina itu sedikit, nah itu sebetulnya dibandingkan dengan kita gimana lebih dahsyat lagi. Jadi gini, sebetulnya ayat itu bisa menunjuk kepada pribadi, bisa menunjuk kepada kelompok jamaah. Ya, secara pribadi itu ya memang kan orang itu kan akan diuji, Pak. Ya, kekurangan, kelaparan, ketika Allah berikan rezeki yang terbatas, ya. Itu ujian secara individu, ya, kepada pribadi. Nah, bisa juga ujian itu terjadi kepada apa? Kelompok, kepada jamaah, ya.
Misalkan Allah memberikan wabah kayak kemarin tuh COVID gitu kan ya, atau gagal panen dan lain sebagainya. Dan secara hakikat memang kalau dibandingkan dengan nanti malapetaka kiamat, ini masih sedikit belum seberapa. Allah ingin menjelaskan kehidupan dunia itu memang penuh dengan banyak ujian. Nah itu perbandingannya relatif sebetulnya, sedikit itu tergantung nanti kita yang menyikapi atas musibah yang Allah berikan. Ya, mungkin bagi sebagian kita Pak, naiknya BBM itu sedikit ujiannya Pak. Tapi bagi saudara-saudara yang lain terasa sekali. Karena kan gini, masalahnya gini, kalau ini sedikit bicara hukum ekonomi ya, kan kalau kebutuhan barang itu dua Pak, ada barang elastis, ada barang inelastis. Kalau elastis itu begini, kayak kemarin ketika naik plastik, kan itu elastis, ganti aja dengan kertas, selesai. Ini BBM ini barang inelastis Pak, gak bisa. Masa kita yang biasa pakai pertalit ganti jadi air gitu kan, tetap harus BBM juga. Cuman masalahnya sekarang ini kan kalau dia skenario-nya itu ya kayaknya gitu bakal dihilangkan pertalit itu Pak. Kenapa? Kalau pertalit naik bisa dipastikan kita bakal chaos Pak. Nah maka strateginya apa? Bukan menaikkan pertalit, tapi apa? Menghilangkan pertalit. Sebagaimana dulu, masih ingat kita punya premium Pak? Masih ingat ya? Tapi kalau saya nanya anak-anak saya yang masih Gen Z, ingat gak premium? Dia nggak ingat, dibikin lupa. Sama, nanti pertalit dihilangkan. Kan sekarang udah mulai langka, silakan ya para jamaah isi pertalit. Walaupun ada mantri Pak. Nah bagi saudara kita yang kalangan bawah, ya, hilangnya atau kondisi sekarang itu sangat berat. Nanti akan ada efeknya. Nah mungkin kira-kira begitu Pak ya. Sebenarnya kan ending dari ayat itu, jadi kini Allah itu akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan sebagainya, tapi nanti ujungnya apa? Allah akan memberikan keamanan kepada mereka. Nah, bagi yang sabar dan bertakwa kepada Allah. Jadi memang kondisi ini itu tidak akan begini terus. Kalau melihat hadis tentang ada 5 fase kehidupan. Kita ini kan masuk ke fase ketiga Pak. Fase apa? Mulkan jabarian. Adanya pemimpin yang zalim dan menggigit. Tapi setelah mulkan jabarian nanti akan ada apa kata Rasulullah? Summa taqumu khilafah ala minhajin nubuwah. Itu kata Rasulullah. Ini hadisnya mutawatir bil makna. Mutawatir itu hadisnya itu bisa digunakan sebagai dalil akidah. Jadi akan kembali tegak khilafah di atas manhaj kenabian. Semua yakin Pak para ulama. Cuman yang berbeda itu adalah bagaimana thariqah cara menegakkannya. Kan jelas nanti setelah Dajjal turun ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa. Nanti kemudian Dajjal itu mati oleh Nabi Isa. Nah disitulah kaum muslimin akan merasakan kembali kejayaan ketika 1300 tahun sebelumnya kita jaya. Nah setelah itu hilanglah kekuasaan Islam, terjadilah kiamat. Tapi ketika kiamat terjadi sudah nggak ada orang Islam lagi. Karena apa? Kiamat itu hanya buat orang-orang kafir Pak. Orang Islam sudah ditiup sangkakala untuk mematikan orang-orang mukmin. Jadi ujung-ujungnya itu adalah ujian kesabaran. Nanti Allah akan berikan keamanan, kesabaran dan apa? Dan kita mau memperjuangkan itu agar tercapai. Begitu. Kan kalau kita diam aja, ya siapa yang memperjuangkan? Itu kan ya. Itu Pak Imran. Ya. Cukup ya.